Halo guys, balik lagi di konten Gabut Mobile Legend. Jadi kali ini gue tuh lagi mau main rank berlima ya. Jadi duanya tuh temen gue, terus habis itu yang satunya temennya temen gue, dan yang satunya lagi tuh public, gue gak kenal siapa. Di sini rank gue tuh kayak apa ya, pintu gerbang glory gitu. Jadi glory mepet lah ya, 600-an. Oke, nah kalau misalnya kalian ada yang penasaran main di glory itu kayak gimana? Menurut gue sih main di Glory mepet sama di Romawi yang Mythic 321 itu tuh mirip-mirip gitu. Sedangkan kalau udah yang kayak 1000 poin lebih mungkin tuh udah yang kayak hard game banget sih. Tapi kalau yang kayak gini ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Tapi memang kalau misalnya main di Mythic itu menurut gue lu salah langkah dikit, lu blunder dikit tuh bisa ngubah banget keadaan. Dan kalian lihat ya, jangan dikira kalau misalnya main di rank tinggi tuh gak ada orang yang ngambek, gak ada orang yang AFK gitu. Itu salah banget sih. Jadi itu namanya jati diri ya. Itu mah ada di mana aja. Ini lagi draft pick, ya kalau kalian penasaran juga ngeband-ngebandnya apa aja. Ini kan masih season 25 ya. Jadi yang di band tuh ya itu Akai, Nata, karena itu Nata tuh bener-bener ganggu mobilitas kita banget. Julian, Faramis, Valentina itu wajar. Kalau Balmond tuh karena kalau misalnya Balmond tuh nyebelin gitu. Kayak orang-orang bilang hero bocil, hero easy gitu. Muter-muter geprek dapet buff. Oke, di sini ada yang punya title ya tadi ya. Di sini gue juga pakai yang namanya Vexana nih. Jadi ini salah satu hero yang di apa ya, di rework gitu kan ya di season 25 gitu. Dia bareng Leomord, bareng Faramis gitu. Jadi kalian mungkin belum pernah lihat gue juga kan main Vexana kayak gimana. Ya udah, kita lihat aja langsung. Ya seperti biasa lah ya, namanya mage itu ngambilnya mid. Dan enaknya pakai Vexana itu dia clearing minionnya tuh cepet banget gitu. Tuh ada bunga-bunganya kan, kalian lihat, karena bunga-bunganya tuh kalau misalnya si salah satunya mati gitu, dia tuh meledak gitu. Jadi enaknya gitu. Udah gitu kan ngasih efek terrified juga ya skill satunya ke lawan kalau misalnya kena. Oke, di sini lawan gue si Cyclops ya guys. Terus terlihat Hyper Jawhead dan Romernya Atlas, mereka lagi ngerusuh buff merahnya lawan. Oke, kita coba bantu ya guys, karena di sini 2 lawan 3, takutnya malah banyak yang mati. Tapi mereka memutuskan untuk mundur. Malah di atas ada juga si Bruno kalah tuh sama Clean, barusan kena Frostblood. Dan di sini gue lihat Atlasnya tuh lebih memilih untuk nemenin Jawhead kemana-mana. Udah ketarik dong Atlasnya daripada dia GBMM. Ya udahlah ya. Namanya juga nggak tahu public deh kayaknya ini. Gue nggak tahu deh. Oke, dan di sini gue main itu jadi gini, kan gue kan udah main beberapa match ya sama mereka nih, partian berlima ini gitu, walaupun nggak terlalu kenal gitu, tapi kurang lebih gue bisa baca gitu ya cara mainnya mereka gitu. Jadi gue berusaha untuk melakukan hal-hal objektif yang menguntungkan tim gue aja gitu. Jadi misalnya kayak gimana itu bahasa halus dari ya udah, kalau misalnya gue tahu mungkin mikro lu kurang gitu, terus gue wasting time ke situ gitu untuk bantuin lu yang malah kita berdua malah mati gitu, gue menghindari itu gitu. Jadi gue berusaha untuk datang gitu sebagai mid ke battle yang mungkin bisa menang aja gitu. Oke, di sini lagi pada turtle dan gue milih untuk bantuin turtle. Sebenarnya ini 4 orang, nggak kebanyakan sih untuk untuk ngurusin turtle doang. Tuh yang ganggu juga cuman si Cyclops. Dan Cyclops kabur, ada Kajo juga. Oke, ketarik sama Atlas, mantap banget, dan gue bisa dapat double kill guys. Oke. Jadi di awal-awal udah dapat 2 kill, mantap. Karena tadi di combo ya sama Atlas ya, dan gue tinggal keluarin Lord gue itu kalau misalnya jaraknya deket ya itu sakit banget, karena dia apa ya, dia kayak mukul-mukul gitu pakai pedangnya. Cuman kalau misalnya melawan musuh yang jaraknya jauh gitu, yang bisa kabur-kaburan, Lord gue nggak guna karena Lord gue jalannya pelan banget kayak apa tahu. Oke, di sini kita mau ngegeng atas guys, cuman karena udah rame, terus gue lihat si Cyclops juga lagi mau nge-push mid, gue balik aja ke mid. Nah gitu guys, dan enak efek sana tuh ya gitu, kalian lihat kan cepet banget clearing minionnya. Jadi gue tuh bisa tinggalin lane. Terus si Jawhead sudah membunuh Cyclops juga.
Oh iya ya, walaupun ini tuh masih hari terakhir season 25, tapi di sini tuh setahu gue udah new patch ya. Jadi Jowhead tuh udah di buff gitu. Ada Jowhead, ada Gusion kan yang di buff kan. Jadi ya makanya kenapa pakai Hyper Jowhead gitu. Dan Jowhead emang sakit banget sih guys. Selama ini kan kita taunya dia ditaruhnya di ROM, kalau nggak di XP. Sebenarnya dia jadi core tuh sakit banget. Dan skill satunya tuh di buff gitu guys. Kalian cobain aja. Oke, gue mau ke bawah, malah kajanya cabut. Jadi ya udah gue balik lagi aja ke mid. Kayak gini lah ya, kayak setrikaan ke kanan ke kiri. Kenapa gue berani lewat jalur kematian? Namanya lorong kematian gitu orang-orang sebutnya. Dan biasanya disarankan untuk match jangan lewat jalan kayak gini gitu. Polos banget karena bisa di HBD gitu. Nah karena gue tadi lihat di peta juga Cyclops gak ada, dia lagi pada di atas, tanknya juga lagi di atas tuh si Franco. Jadi gue berani gitu lewat jalur situ karena enemy nggak missing, enemy muncul di peta gitu. Kecuali kalau enemy missing biasanya gue ngambil jalur muter atau kalau kondisinya tim gue tuh udah kalah gold gitu atau kalah level. Oke, di sini Jowheadnya nekat ya guys, sendirian dia nyari masalah terus dia mati. Ya kan, dikatain sama Aulus Maruk buff malah mati, ya udahlah ya. Oke, pokoknya gue cuman gue nggak mau mati sia-sia gitu. Dan biasanya kalaupun gue mati juga gue ngeliat gitu pertukarannya sama apa nih gitu. Kalau sama roamer terus gue nekat maju-maju, yang gue tahu gue pasti mati, menurut gue nggak, itu aja yang nggak menguntungkan gitu. Mid ditukar sama rom misalnya. Kecuali demi jungler atau apa, mungkin gue rela mati deh. Oke, di sini gue tuh tadi yang ngajak turtle kan. Gue tungguin si Jowheadnya datang dan dia ayo mau. Oke, kita turtle guys. Terlihat sepanjang kita turtle ternyata di atas tuh lagi di geng. Itu dijaga cuman sama Bruno sama Atlas, tapi mereka kayaknya keluar turret gitu. Dan itu ada Aulus sama Cyclops juga. Sehingga dua-duanya Atlas sama Brunonya mati guys. Tapi kita dapat turtle, oke. Dan di sini gue pengennya sih dapat mid ya. Cuman gue kenapa nggak push mid malah ke atas? Gara-gara gue nggak mau nyepelein minion-minion kayak gini nih, 2 gerobak gini. Karena kalau misalnya kita diem aja gitu, itu bisa ngegrogotin turret tiba-tiba udah setengah gitu. Jadi mendingan gue ke atas untuk nyicil minionnya si Bruno gitu. Walaupun gue nggak bisa nge-push mid ya tadi jadinya gitu. Ya udah gue balik lagi ke mid. Yang penting di atas nggak 2 turret hancur gitu. Karena kan biar gimana gue lihat ya kalau misalnya di mid masih ada 3 turret, di atasnya tinggal 2. Ya itu secara secara pikiran gue aja lah ya. Gue lebih pilih ke sana. Sayang banget di mid dijagain sama Aulus, jadi minion gue nggak bisa masuk ke dalam turret yang udah tinggal setengah itu. Oke, di situ kelihatan di peta ada Cyclops. Jowheadnya bete. Gue tahu sih kenapa dia bete. Jadi yang pakai Jowhead itu temen gue. Dan sepanjang game ini tuh dia udah WA gue gitu. Kalau misalnya dia bete sama salah satu cara mainnya orang yang ada di partian kita gitu. Tapi kalau menurut gue gini ya, ketika lu gitu udah memutuskan untuk main gitu, udah enter gitu kan dengan tim yang mungkin lu kurang suka main sama dia gitu, kayak setidaknya kelarin lah ya, setidaknya berusaha dulu gitu, bukan berarti udah pasti kalah juga gitu, walaupun menurut orang itu cara mainnya kurang gitu. Kalau gue sih gitu ya. Memang kadang agak susah sih untuk nolak orang ya, kayak pernah gak sih lu ngerasa aduh kayaknya gue gak cocok nih main sama orang ini. Gue gak ngatain seseorang itu lebih cupu atau apa, enggak lah, tapi kayaknya gak cocok aja cara main dia sama gue gitu. Dan tadinya gue juga orang yang gak enakan, gue tetap aja enter play gitu, walaupun dia teman gue atau temennya teman gue, tetap gue main. Tapi sekarang enggak, kalau misalnya gue ngerasa kayaknya gue gak cocok gitu, gue udah pernah main sama dia, gue gak cocok sama cara main dia gitu, ya udah gue mendingan gue samain lagi sama dia. Gue mendingan cari alasan atau yang kayak nggak dulu deh gitu. Dan gue sekarang orang jujur sih, kalau sama dia gue nggak mau gitu. Oke, di sini mantap ya, ketarik sama Atlas. Gue bisa double kill lagi guys. Tuh ada satu lagi dapat terrified, mati dong guys. Kelas triple kill. Oke, darah gue udah dikit, gue nggak mau maruk, gue nggak perlu maniak untuk membunuh Kaja. Gue mau balik aja. Oke, gue recall, dan karena recall juga ya kayak gitu-gitu doang, dari base gue harus jalan lagi. Gue percepat aja ya guys, langsung ke battle selanjutnya. Di sini di atas lagi ada battle.
Oke, dan gue datang mencoba bantu keluarin Lord gue. Si Jauhead bisa dapat double kill. Satu lagi Franco dia triple kill, mantap. Ada 2 orang tuh kebetulan. Tapi mereka kabur. Oke, Jauheadnya di atas, kenapa tuh diem aja? Gue nggak tahu, gue tinggalin, gue kemit. Legendary, wih. Kok dia nggak maniak sih? Kok dia legendary sih? Bukannya tadi udah triple kill ya? Apa kelamaan ya? Oke lah, gue nggak tahu. Di sini Bruno-nya lagi nge-push turret bawah ya guys. Jadi kita udah menang turret banget di sini, menang kill juga 18-13. Harusnya sejauh ini kayak baik-baik aja kan. Kelihatannya malah udah menang lah ya, karena orang bilang early game tuh menentukan juga, menentukan banget malah. Kalau misalnya nanti kita bakal menang atau enggak gitu. Di sini belum menit 10 aja turret mereka udah pada hancur-hancuran gitu. Dan kita masih nge-push dalam kondisi juga hidup semua. Ada Franco sendirian. Namanya awas comeback dong. Kelas. Oke, di sini Franco sendirian. Gue dapet kill lagi karena tadi ketarik atlas juga ya. Jadi enak gitu gue narko Lordnya tuh kayak bisa tepat gitu karena dia lagi kesetun. Oke guys, sampai sejauh ini semuanya baik-baik aja. Itu ada apa sih itu, Cyclops ya? Matilah dia tiba-tiba guys. Nah kalian bisa lihat. Oke, gue gue di execute itu sama Kaja. Jadi tiba-tiba Jauhead left the match guys. Ini temen gue yang udah kill 10 KD 10-21 tuh tiba-tiba left the match out of nowhere, gak ngomong apa-apa. Gue gak tahu apa-apa, gue senyumin aja. Karena sejujurnya sepanjang gue main sama dia ya selama ini gak pernah tuh dia AFK kayak gitu. Apalagi ini kondisinya tuh udah mau ganti season, yang mana juga pada saat ini kan juga gue lagi di tier glory gitu. Kalau misalnya menang naik kayak dikit, turunnya jauh gitu kan. Dia juga tahu lah ya, gue juga ngomong kayak yang bener lah mainnya gitu. Gue juga kasih apa ya? Kasih peringatan gitu, kayak kasihan lama gue tuh main di hari terakhir gini mah buat naikin gitu karena ada lulu semua. Kalau solo juga gue males. Ini si Pak Kito nanya kenapa gitu, gak tahu, gue benar-benar gak tahu. Gue WA dia juga nggak dibales guys. Jadi tiba-tiba itu orang ngilang aja padahal kondisinya tadi udah bagus gitu. Aduh, akhirnya musuh bisa dapetin Lord, kalian bisa lihat. Dan karena yang AFK itu junglernya guys, itu jadi sulit gitu buat kita. Karena kan di menit-menit segini tuh menang kalah tuh udah tergantung sama Lord banget gitu. Oke, ini ada pemberitahuan kalau misalnya gue bisa ngajak dia atau enggak gitu kan, jalanin Jauhead atau enggak. Gue pilih jalanin kan. Gue pikir komputer sekarang udah pinteran dikit lah gitu. Tapi lu lihat nih, Untun ngatur komputernya kayak gimana tuh, lihat Jauhead tuh maju-maju sendiri, ngehit kagak, malah jadi sebel banget, malah jadi korban. Udah mati gitu aja lah, udah gue langsung setting kayak udah lu diem aja di base deh, nggak usah ikut-ikut gue. Oke, di sini tinggal gue sama Bruno yang hidup. Gimana kita cara jaganya ya? Oke lah, masih Lord menit tadi sebelum menit 12 tuh masih bisa gitu kan. Tapi kalau dia dapat Lord lagi sih susah. Ini aja gue ketarik udah langsung mati. Lihat deh, kayak keadaan secepat itu gitu berubah. Yang tadinya kalian nonton kan dari awal yang kita menang banget kayak gimana gitu. Gue nggak tahu mau ngomong apa weh. Di sini dia bilang kan kenapa? Gue bilang nggak tahu AFK poin gue. Gue bilang kayak gitu. Karena bener-bener tadi gue udah nggak mau main, kayak ya udahlah gue nggak mau ngejar poin tinggi-tinggi gitu kan, kayak yang penting udah glory udah gitu. Tapi ya gue main karena ada teman-teman gue yang ngajakin, dan gue tuh nggak mau turun lagi, gue males anjir begadang untuk naikin balik ke glory-nya. Jadi ginilah yang gue maksud kalau misalnya di tier-tier yang tinggi gitu, sekali blunder gak usah deh 4 lawan 5 gitu. Misalnya musuh bisa ngedapetin 2 kali Lord gitu, terus kita juga mungkin ada yang mati gitu karena maju-maju sendirian atau apa, udah itu udah bisa comeback. Seperti namanya Franco, awas comeback, ya itu kenyataannya gitu. Jadi early game menentukan, tapi late game lebih menentukan. Di sini kayak gak ada yang mau maju juga gitu. Kita mau maju juga mati gitu. Mendingan kita jaga, nungguin sampai musuhnya yang ngeblunder, atau misalnya nih Atlas bisa ngedapetin combo 5-5-nya atau apa, kan kita nggak pernah tahu kan. Karena gue pernah ada nih momen ketika tim gue udah mau kalah, terus di tim gue ada Atlas gitu, dan si Atlasnya tuh berhasil narik musuh-musuh yang lagi taunting di depan base gue gitu kan, sehingga 5-5-nya mati dan kita bisa ngebalikin keadaan.
Makanya karena di tim gue ada Atlas kan mungkin aja baru gue omongin Atlasnya, tau dia mati guys. Ya ampun, karena itu bisa banget gitu kalau misalnya Atlasnya bisa nge-combo 5-5-nya gitu, terus mereka wipe out gitu. Itu kita bisa balik walaupun harus menghadapi Lord dulu guys. Di sini Atlasnya nulis mengsedih anjay. Ya gue juga sedih, gue gak tahu kenapa Jowheadnya kayak gitu. Cyclops nanya siapa. Oh di sini tinggal gue deh yang hidup anjir. Gue baru sadar anjir, tadi gue doang yang balik ke base. Mereka semua maju-maju berharap war pada radar Lord. Gimana gue jaganya? Ya matilah guys, kalah. Udah pusing gue anjir. Kalian bisa lihat kan cara mainnya kayak gimana? Gak menentukan cuy. Gak menentukan lu rank tinggi. Cara main lu luar biasa aja. Yang namanya AFK, yang namanya feeder tuh ada. Untung aja gue ada protection point gara-gara MVP anjir. Abis game ini gue gak mau main lagi deh. Kayaknya itu adalah game terakhir di season 25. Kayak ya udahlah, males gue anjir. 621 poin, cukup lah, bersyukur segitu.